Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa hidup itu adalah anugerah. Hidup adalah cinta, hidup adalah kasih, hidup adalah pengampunan. Berkatilah kami ya Bapa untuk berani mengampuni siapapun, dosa kesalahan siapapun. Entah di pikiran, perasaan, atau di emosi kita, atau di badan kita. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mengampuni, maka dosa-dosa kita dilepaskan. Ketika kita mengampuni, kita diselamatkan dari segala belenggu-belenggu ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan. Perbuatan mengampuni adalah perbuatan membebaskan kita dari segala rasa marah, kedengki, capek, letih. Dan itu memberikan damai, memberikan pikiran cerah, dan memberikan pikiran tenang. Hari ini Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Orang yang lumpuh. Dan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Dan orang itu sembuh bangkit dari kelumpuhannya. Saudara, penyakit bisa jadi ada 3 aspek. Penyakit fisik, tubuh kita, raga kita. Tapi fisik itu bisa disebabkan oleh pikiran-pikiran kita. Oleh mental kita, oleh perasaan kita. Oleh rasa dendam, rasa marah, kecewa, dan seterusnya. Tapi juga bisa juga karena sakit itu karena perbuatan dosa kita. Ya, apa yang kita lakukan pada orang lain, pada Tuhan, pada sesama. Ya. Jadi kita bisa melihat aspek-aspek penting dari kehidupan kita yang selalu menyatu. Aspek fisik, aspek psikis, dan aspek rohani. Maka kalau kita sakit, coba kita perhatikan, kita apakah telah kita mengampuni dosa-dosa orang yang telah melukai hati kita. Dan itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Ayah, ibu, anak, saudara-saudari, ya, opung kita, dan seterusnya. Dan itu, saudaraku terkasih, adalah justru mereka yang seringkali melukai dan terluka dengan kita. Orang yang dekat. Itu biasanya yang menjadi sebab kenapa kita menderita. Dan itulah selalu belajar mengampuni. Tuhan Yesus, kasihanlah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosaku. Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan mereka. Dan seterusnya, keberanian untuk mengampuni. Ya. Meskipun sulit, tetapi kita harus mulai. Katakan pada diri sendiri, aku mau mengampuni engkau. Meskipun ada masih ingat masalah-masalah yang telah dilukai, kita dilukai dan seterusnya. Tapi terus mengampuni. Tuhan Yesus, ampunilah dia. Tuhan Yesus, kasihanilah dia. Tuhan Yesus, berikan berkat padanya. Dan itu dalam doa-doa Bapa kami yang setiap hari kita lakukan dan kita doakan. Tapi harus dengan sadar, dengan ikhlas, dengan mau. Meski saya tahu bukan gampang. Dan itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Itulah yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin damai, kita ingin tenang, pikiran kita tidak cemas, segala macam, kita belajar mengampuni, belajar memaafkan. Bukan hanya kepada orang lain. Bukan hanya kepada orang-orang yang melukai kita, itu benar, tapi juga mengampuni diri sendiri. Ya, mungkin kelemahan, keterbatasan kita, mungkin ketidakmampuan kita untuk mengerti dan menyelami orang lain, itu juga kita mengampuni diri sendiri dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan. Bahkan, kalau boleh jujur, mengampuni Tuhan juga. Karena seringkali kita juga mengeluh kepada Tuhan, mengecam Tuhan, tidak kecewa dengan Tuhan, itu juga ampunilah karena aku tidak mampu mengerti, memahami seluruh diriku, seluruh misteri kehidupan ini. Maka mari saudaraku belajar kita rendah hati. Belajar kita untuk tidak mematok hidup kita hanya dengan pikiran, atau dengan perasaan, atau dengan pertimbangan-pertimbangan kita sendiri. Kita hanya mampu mengerti satu aspek kecil dari seluruh hidup kita. Mari kita belajar mengampuni seperti Yesus mengatakan, aku mengampuni dosamu, dan itu dilakukan oleh para imam. Ketika kita mengaku dosa, kita datang kepada Yesus. Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Itulah. Sadar bahwa kita adalah orang-orang pendosa yang mempunyai kelemahan, keterbatasan yang besar. Terima kasih, semoga kita semua diberkati Tuhan. Saudara, saya mohon doa kepada Anda. Saya sekarang berada di rumah sakit
Elizabeth Medan untuk nanti siang jam 1 akan operasi prostat. Semoga doa Anda menyertai semua proses berjalan dengan baik. Terima kasih. Selama ini kita telah menjalin persahabatan untuk mendengarkan sabda Tuhan, sehingga sabda itu mengubah hidup kita masing-masing. Kita saling mendoakan, saling menguatkan, meneguhkan. Tuhan memberkati Anda dan saya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.